pagi hari ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lebih lagi menaikkan pujian kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari sertai ibadah kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Adik-adik yang masih duduk boleh berdiri. Kita mau bersama-sama ya memuji Tuhan. Adik-adik masih bersemangat ya untuk memuji nama Tuhan? Mari tetap kita menggerakkan badan kita, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan harus dengan sukacita. Seperti Raja Daud ketika dia memuji Tuhan, dia sampai menari dengan sukacita. Oleh karena itu adik-adik, mari pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan sukacita. Menari buat Tuhan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari ini pasti semuanya senang dan bergembira dan udah siap dong untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik Kak Eka mau tanya, apakah adik-adik pernah kehilangan mainan yang sangat adik-adik sukai, adik-adik sayangi, misalnya seperti boneka ataupun mobil-mobilan? Apakah adik-adik akan mencari mainan itu sampai ketemu? Nah adik-adik, Kakak punya cerita nih. Ada seorang anak perempuan, namanya siapa ya? Ya udah Kak Ika kasih nama ya. Namanya Lisa. Tapi bukan Lisa Blackpink ya adik-adik. Dia sedih karena kehilangan boneka yang sangat ia sayangi. Ia sudah mencari kemana-mana adik-adik, ke depan, ke belakang, ke samping, tapi nggak ketemu-ketemu. Mamanya yang sangat menyayangi Lisa merasa kasihan dan ikut membantu mencari mainan tersebut adik-adik. Nah, boneka kesayangannya itu bernama Betty. Mama Lisa dan Lisa mencarinya bersama-sama adik-adik. Nah, karena mereka semangat dan gigih mencarinya, akhirnya boneka itu ketemu adik-adik. Boneka itu ternyata ada di bawah bantal sofa. Lisa sangat senang sekali karena boneka yang sangat ia sayangi itu akhirnya ketemu. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang seorang raja yang sangat sedih. Dia sedih karena seorang yang disayanginya terpaksa dihukum karena dijebak oleh orang-orang yang ada di sekitar raja. Yuk kita dengarkan ceritanya dari Daniel 5 ayat 30 sampai 31 dan pasal 6 ayat 1 sampai 27. Ada seorang raja yang baru di Babel yang bernama Darius. Raja Darius itu memilih orang-orang untuk membantunya. Daniel adalah pemimpin mereka. Orang-orang yang lain yaitu para pejabat dan wakil raja tidak menyukai Daniel adik-adik. Mereka tidak ingin dia menjadi pemimpin mereka. Sebab itu adik-adik, sejak muda Daniel sudah menetapkan hati untuk beribadah kepada Allah. Dan ia terus melakukannya itu sampai dia tua adik-adik. Orang-orang itu tahu Daniel berdoa kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepada raja adik-adik, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang di dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu surat perintah dengan larangan itu adik-adik. Jadi raja membuat suatu undang-undang baru. Undang-undang itu berbunyi, orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Orang-orang yang jika tidak mematuhi undang-undang akan dimasukkan ke dalam gua singa.
singa-singa itu ternyata adik-adik akan memangsa mereka, mencabik-cabik mereka. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem adik-adik. Daniel 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Nah adik-adik, orang-orang jahat itu melihat Daniel sedang berdoa. Mereka melaporkannya kepada raja. Kemudian adik-adik, mereka menghadap raja dan menanyakannya kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Raja Darius bersedih karena Daniel, pegawai kesayangannya itu adik-adik, karena dia harus dimasukkan ke gua singa karena melanggar perintah raja. Berbagai macam cara telah dilakukan Raja Darius agar Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik, orang-orang yang membenci Daniel ini mengingatkan jika raja tidak memasukkan Daniel ke gua singa, maka raja akan kehilangan kehormatan sebab raja tidak mematuhi perintah yang telah dikeluarkannya sendiri. Raja tahu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Raja berusaha memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan dia. Tetapi undang-undang itu tidak bisa diubah sama sekali. Akhirnya adik-adik, Daniel dimasukkan ke gua singa. Raja memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu adik-adik. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materainya para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dapat berbuat apa-apa di dalam gua itu adik-adik. Lalu raja pergi ke istananya. Raja berpuasa sepanjang malam adik-adik. Dia tidak bisa tidur. Dia ingin hari segera pagi karena ia ingin tahu kabarnya Daniel. Pagi-pagi sekali bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Begini kata raja itu adik-adik, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab raja adik-adik, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangatlah sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu adik-adik. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan ternyata nih adik-adik, Daniel tidak mendapatkan luka apa-apa karena dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan melindungi Daniel. Adik-adik, dari cerita tadi, Daniel sangat tahu bahwa jika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan mendapatkan masalah. Tetapi Daniel tetap berdoa dengan penuh semangat dan tekun seperti biasanya dia berdoa. Raja sebenarnya tidak ingin adik-adik memasukkan Daniel ke dalam gua singa itu karena mereka berteman.
Namun karena peraturan raja yang tidak dapat diubah, raja pun terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua yang penuh dengan singa. Setelah itu, mukjizat terjadi adik-adik. Daniel keluar dari gua singa tanpa terluka sedikit pun. Tuhan melindungi Daniel di dalam gua singa itu adik-adik. Raja menjadi sangat heran kepada Tuhannya Daniel. Adik-adik, ketika kita melewati kesulitan dengan hati yang tenang bersama Tuhan, orang-orang pasti akan bertanya-tanya, kok bisa? Kita sepatutnya berkata, ini semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, kita selalu ada di dalam kasih-Nya. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar ya adik-adik, walaupun Daniel difitnah dan dilempar ke gua singa yang menyeramkan, tapi Daniel tidak takut dan gentar karena Daniel tahu Bapa, Tuhan Yesus selalu menjaga dan bersama dengan dia. Adik-adik pun harusnya seperti itu ya adik-adik. Walaupun banyak teman yang jahat sama adik-adik ataupun jelek-jelekin adik-adik, ngolok-ngolok adik-adik, tapi percaya bahwa Bapa di sorga akan meluputkan bahaya di depan kita, asalkan kita mau tetap percaya, mau tetap setia, dan selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan yang melampaui segala hal ya adik-adik. Adik-adik tahu ya, Daniel dilepaskan dari mulut singa yang sangat menyeramkan itu karena Daniel percaya kepada Tuhan. Dan Daniel percaya juga kalau Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan Daniel karena Daniel adalah anaknya Tuhan. Jadi adik-adik, dalam segala kondisi, dalam segala hal apapun, kita harus tetap percaya, setia, dan selalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Kami mau selalu dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi anak yang selalu menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk pengumuman minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya adik-adik, jam 8:30 pagi. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan baik. Nah, kakak juga senantiasa mengingatkan, kemanapun saja adik-adik pergi, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini, biarlah ibadah kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Engkau memberkati adik-adik semua, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati juga Sunday School GBI Taman Anggrek. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.